Halo Sobat Kedai Kopi, Samsung sebagai salah satu produsen smartphone paling disegani di dunia, tidak hanya memiliki portofolio produk yang biasa-biasa saja. Sejak kemunculan Samsung Galaxy Fold di tahun 2019, Samsung telah resmi menjadi salah satu brand pertama yang merilis ponsel lipat. Seiring berkembangnya Samsung sebagai brand, hadir pula dua generasi lanjutan ponsel lipat tersebut dengan peningkatan yang signifikan, yakni Galaxy Fold 2 dan Galaxy Z Fold 3. Galaxy Z Fold 2 hadir dengan dua varian yakni LTE dan 5G. Dirilis pada tahun 2020, generasi kedua tersebut hadirkan peningkatan pada berbagai sektor, tak terkecuali ukuran layar cover, performa pengalaman pengguna, dan bodi yang lebih kokoh. 1 tahun setelahnya, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G muncul ke permukaan sebagai salah satu ponsel lipat Android terbaik di tahun 2021. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Z Fold 3. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, under display selfie kamera. Galaxy Z Fold 3 menyediakan desain kamera depan yang masih jarang dimiliki oleh ponsel kebanyakan, yakni under display hidden camera, alias sensor kamera depan yang tertanam di dalam layar sehingga tidak ada lagi penampakan tompel atau punch hole. Ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mengizinkan pengguna untuk menikmati konten video tanpa distraksi visual sama sekali. Sebagai informasi, inovasi ini terjadi pertama kali pada ZTE Axon 20 5G, dan kini beragam vendor pun kerap akan melakukan hal yang sama. Salah satunya adalah Xiaomi yang meluncurkan Xiaomi Mix 4. Kedua, support untuk S Pen. Mungkin sobat berpikir dengan ukuran layar ponsel yang seperti tablet, pasti Galaxy Z Fold 3 bakalan enak dipakai menggambar menggunakan stylus. Kabar bagusnya, ponsel ini memang menghadirkan support untuk S Pen yang biasa digunakan pada Galaxy Note dan Galaxy Tab series. Dengan layar seluas 7,6 inci, sobat dijamin dapat melakukan aktivitas mencatat, menggambar, bahkan mendesain dengan leluasa. Dengan S Pen, sobat bisa memberikan anotasi pada tangkapan layar dengan mudah, melakukan drag dan drop untuk memindahkan gambar dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dan sebagainya. Namun sayangnya S Pen tidak dapat berfungsi pada layar cover. Sobat pun tidak perlu khawatir akan merusak layar saat terlalu sering gunakan S Pen. Pasalnya, kedua jenis S Pen tersebut memiliki ujung yang akan masuk ke dalam secara otomatis jika stylus ditekan terlalu keras. Ketiga, bodi kokoh dan sertifikasi IPX8. Samsung menggunakan bahan material khusus yang inovatif pada layar primer Galaxy Z Fold 3, membuatnya 50% lebih tipis ketimbang seri Galaxy terdahulu dan jadikannya lebih mudah untuk dilipat dan dibuka. Seolah tidak cukup, tersedia lapisan Corning Gorilla Glass Victus yang merupakan generasi terkuat saat ini, mampu menjaga ponsel dari kerusakan saat jatuh dari ketinggian hingga 2 meter. Bagi yang suka menggunakan ponsel di kamar mandi, sobat pun tidak perlu khawatir ponsel rusak saat terkena air. Ini adalah ponsel Galaxy Z series pertama yang menghadirkan sertifikasi IPX8 yang membuatnya tahan air pada kedalaman hingga 1,5 meter selama 30 menit. Keempat, dukungan Wi-Fi 6E. Ada peningkatan dibanding generasi sebelumnya pada sektor konektivitas. Tidak lagi hanya sekedar hadirkan Wi-Fi 6 seperti Galaxy Z Fold 2. Kini sobat pun dapat merasakan kencangnya Wi-Fi 6E yang dapat terkoneksi dengan band 6 GHz. Wi-Fi 6E menjamin koneksi internet yang tidak tumpah tindih dengan perangkat-perangkat lainnya, memastikan pengguna untuk mendapatkan potensi maksimal dari jaringan ISP yang ada di rumah. Hanya saja router yang digunakan pun harus yang sudah mendukung Wi-Fi 6E. Kelima, performa yang gahar. Galaxy Z Fold 3 dibekali dengan salah satu SoC paling powerful di dunia. Ya, apalagi kalau bukan Snapdragon 888. SoC terbaru dari Qualcomm ini juga menyajikan TDP sebesar 10 watt dengan proses manufaktur 5 nanometer. Membawakan GPU Adreno 660 dengan frekuensi 840 MHz yang lancar menjalankan game manapun tanpa begitu banyak memakan daya. Niscaya perangkat akan mendapatkan skor benchmark Antutu melebihi angka 700 ribuan. Dengan kinerja si gahar ini, sudah pasti Genshin Impact dan Fortnite akan dapat dijalankan dengan lancar sekalipun pada pengaturan grafis tertinggi. Keenam, dua layar Super AMOLED. Sebagai generasi ketiga dari Galaxy Z Fold series, tentunya ponsel lipat ini sudah mengalami peningkatan fitur ketimbang dua generasi sebelumnya. Peningkatan ini paling bisa dirasakan pada bagian layarnya, bermula dari generasi pertama yang sudah menawarkan layar AMOLED di cover dan layar utama.
Pada generasi kedua, layar cover dirancang lebih baik lagi dari segi ukurannya yang memenuhi keseluruhan ruang di bidang yang tersedia. Peningkatan kembali berlanjut pada Galaxy Z Fold 3. Kini tidak hanya layar utama saja yang menyuguhkan refresh rate 120Hz, melainkan tersedia juga pada layar cover. Ya, layar utama dan sekunder sama-sama dibekali dengan panel Dynamic AMOLED 2 kali. Kualitas kedua layar ini sungguh setara dengan ponsel-ponsel flagship Samsung lainnya, seperti Galaxy S21 series misalnya. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Galaxy Z Fold 3 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Pertama, bodi berat dan bongsor. Tidak bisa dipungkiri bahwa Galaxy Z Fold 3 5G akan memiliki bodi lebih berat dibanding ponsel lainnya. Ponsel ini memiliki bobot 271 gram dengan ketebalan sebesar 6,4 mm saat tidak dilipat dan 14,4 hingga 16 mm saat dilipat. Ketebalan ponsel ini mungkin memang tidak sebesar Galaxy Z Flip 3 saat dilipat, tapi setidaknya dimensi panjang dan lebar Flip 3 membuatnya begitu kecil dan justru malah enak dimasukkan ke dalam saku. Kedua, konfigurasi kamera tetap sama. Masih sama seperti Galaxy Z Fold 2. Ponsel ini hadirkan setup kamera triple kamera di belakang dengan konfigurasi Sony IMX555 12 megapiksel sebagai lensa utama, sensor Sony IMX258 12 megapiksel sebagai lensa ultrawide, serta kamera telefoto 12 megapiksel yang hadirkan kapabilitas zoom optik 2 kali. Tentunya sudah tersedia OIS pada kamera utama dan lensa telefoto untuk hadirkan hasil foto maksimal tanpa blur akibat tangan yang goyah. Seperti saudaranya Galaxy Z Flip 3, ponsel ini juga tidak hadirkan perekaman beresolusi 8K. Bisa dibilang kedua ponsel lipat ini tidak sebaik Galaxy S series terbaru dalam hal pemotretan ataupun perekaman video. Ketiga, S Pen dan casan dijual terpisah. Sebagai ponsel flagship dengan harga yang melambung tinggi, Galaxy Z Fold 3 5G seharusnya sudah dijual bersamaan dengan casan. Lagi-lagi ini menjadi kekurangan setelah Samsung memutuskan untuk tidak hadirkan casan sejak perilisan Samsung Galaxy S21 series. Ini merupakan tren yang dimulai oleh Apple saat meluncurkan seri iPhone 12, di mana mereka memutuskan tidak tawarkan charger dengan alasan lingkungan. Bukan itu saja, ponsel ini juga tidak menyertakan S Pen pada kotak pembelian. Lagi-lagi pembeli harus keluarkan uang lebih banyak jika ingin memaksimalkan semua potensi yang ada pada Galaxy Z Fold 3 5G ini. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.